Saya menjaga dulu kan bupati COVID semua. Rumah sakit ini perlu mesin oksigen, beli. Pedagang kita nggak boleh masuk sana gitu. Kan itu ya. Ada teman-teman media, Pak dibalas Pak. Kok kayak bocah ceria aja. Bagus kan? Bagus ya. Kamera rolling action. Sahabat Lawu TV, nggak lama lagi kita masuk di bulan Lebaran ya. Dan tentunya kita sibuk banget dengan persiapan-persiapan. Tidak terkecuali pemerintah daerah Kabupaten Magetan. Kita kan tahu kita punya banyak potensi yang bisa dikembangkan di daerah Kabupaten Magetan, apalagi menjelang atau melandainya COVID-19 harus kita manfaatkan momen tersebut. Dan di siang hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, luar biasa. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya. Masih puasa Bapak Indonesia? Oh ya, tentu. Beliau adalah Bapak Bupati Magetan, Bapak Suprawoto. Keren banget. Nah Bapak, Nuhun Sewu, ini kan nggak lama lagi kita juga menjelang Lebaran. Ya. Nah ini kalau pemerintah daerah sendiri ini persiapannya seperti apa Pak? Oh ya. Menyambut Lebaran. Baik dari sisi mungkin birokrasinya ditata seperti apa, kemudian potensi yang sudah di mapping di Magetan nanti seperti apa, ini seperti apa Pak Nuhun Sewu? Iya. Jadi gini, kita tahu bahwa 2 tahun ini kan pemerintah menghimbau untuk tidak mudik, ya. Kenapa? Karena pandemi. Kemudian tahun ini pemerintah sudah melonggarkan, namun tetap harus waspada. Nah, oleh sebab itu saya yakin ini akan terjadi euforia, ya. 2 tahun kemudian, walaupun dulu mungkin sembunyi-sembunyi atau dengan berbagai cara masyarakat kemudian untuk mudik. Tetapi sekarang ini tentu lebih ada kelonggaran. Ya, estimasi saya selaku bupati tentu akan ada euforia seperti saya akan di muka. Oleh sebab itu ini perlu persiapan yang matang. Berbagai persiapan sudah kita lakukan. OPD di Kabupaten Magetan sudah saya perintahkan untuk melakukan persiapan menjelang mudik ini, menyambut tamu-tamu kita ya dari masyarakat Magetan yang di perantauan yang selama ini rindu ya untuk pulang kembali. Ya, oleh sebab itulah kemudian OPD untuk mempersiapkan diri sesuai tugas pokok fungsi masing-masing. Utamanya ya, kemudian Satpol PP ya untuk keamanannya, kemudian dengan Polres, dengan Kodim. Kemudian juga perhubungan juga dengan Polres untuk menata arus lalu lintas dan seterusnya. Kemudian dinas pariwisata bagaimana kemudian mempersiapkan kemudian objek-objek wisata yang nantinya pasti akan menjadi ramai. Karena apa? Karena Magetan ini selain tempat untuk mudik, arus mudik, juga tempat wisata. Ya, jadi tempat mudik, jadi masyarakat Magetan di perantauan itu kan luar biasa banyak juga. Kalau tahun kemarin itu kita estimasi ketika normal itu sekitar 55.000. Ya, itu yang akan mudik. Kalau estimasi kemudian kita memakai Pak Menteri Perhubungan bahwa ada peningkatan 14%, ya itu tinggal mengalihkan aja. Ya kita kira kan sekitar 65 sampai 70.000 orang. Nah, kalau masyarakat sekian ini kemudian pulang dan taruhlah membawa uang 1 juta dan saya yakin lebih, itu gampangnya ngitung ya. Itu kan ada uang sekitar 65 miliar untuk beredar dalam hanya waktu sekitar 1 minggu. Oleh sebab itu ini merupakan keberkahan bagi Magetan yang selama ini 2 tahun kemudian ekonominya terkendala oleh COVID-19. Nah, caranya gimana? Menjadi tuan rumah yang baik agar nantinya masyarakat Magetan di perantauan yang lagi mudik ini kemudian pulang memberi kesan yang baik bahwa kabupaten sudah berubah lebih baik walaupun belum maksimal. Kemudian pelayanannya juga semakin baik. Terus kemudian ekonominya juga kita berharap juga semakin baik. Kemudian tadi pagi kami juga baru rapat koordinasi dengan Polres, melakukan rapat koordinasi tentang
persiapan mudik ini, ya, yang disebut dengan operasi ketupat, operasi ketupat itu, ya, untuk mempersiapkan Lebaran ini. Kemudian rekayasa lalu lintas bagaimana nanti, ya, kemudian tempat parkir. Malahan begini, di Magetan ini jalannya kan kecil ya Mas Koco, ya, jalan-jalan di kota itu kan kecil. Kemudian kami sudah memerintahkan kepada semua OPD yang, ya, halamannya agak luas, baik itu kantor maupun sekolahan yang luas, agar boleh digunakan untuk parkir. Ya, parkir untuk masyarakat Magetan yang mudik, ya, sehingga nantinya tidak mengganggu jalan. Karena apa? Nanti pas waktunya wisatawan datang ke Magetan, jalannya malah kemudian terkendala oleh parkir warga. Oleh sebab itulah kemudian kami juga menghimbau kepada warga Kabupaten Magetan, Pemdanya sudah membuat pemetaan kantor mana yang bisa digunakan untuk parkir. Ini gratis atau gimana Pak? Oh gratis, gratis ya, gratis, ya, gratis. Jadi taruhlah misalkan di Yosudarso itu ada SMP 2 di sana, kan bisa dipakai. Kalau di Jalan Ayani itu ada SMP 3. Ya. Kemudian di Pemda, kemudian di kantor kelurahan, ya. Kalau mungkin ada kantor kecamatan yang bisa dipakai, silakan. Ya, semua ini adalah untuk untuk melayani masyarakat. Pak, kalau jenengan bilang tadi ada 55.000. Ya, pemudik. Ya. Uang dalam beredar situasi normal. Normal, ya. Nah, sekarang situasi normal dan diperkirakan sudah ada kenaikan lagi. Memang dari rilis pemerintah diperkirakan jumlah pemudik tahun ini adalah 123 juta seluruh Indonesia. Dan Jawa Timur tertinggi 24 juta kisarannya seperti itu. Nah, ini kan peluang besar bagi sektor pariwisata, bagi UMKM dan sebagainya, karena ada uang 56 miliar Pak, ya, yang akan beredar di Magetan. Ya, itu hanya pemudik aja, belum wisatawan. Nah, ini pemetaan pemerintah daerah sendiri seperti apa Pak untuk memaksimalkan wisata, kemudian UMKM biar bisa meraih juga mendapat 5,6 yang beredar. Kan mohon maaf ya, kalau wisatanya jelek mungkin dia nggak bakalan mengecewakan malah dan sebagainya, seperti itu. Nah, apa yang akan dilakukan pemerintah daerah? Ya, jadi saya sudah minta kepada Dinas Pariwisata untuk kemudian mempersiapkan ini sebaik-baiknya, termasuk rekayasa lalu lintas, ya, karena nanti pasti akan terjadi kemungkinan kemacetan, ya, karena Magetan adalah daerah tujuan wisata. Oleh sebab itulah saya minta kepada tujuan atau destinasi wisata disiapkan sebaik-baiknya. Ya, disiapkan, kemudian kebersihannya, kemudian pelayanannya, ya, kemudian segala sesuatunya, ya. Kemarin saya misalkan bertemu dengan pedagang di alun-alun. Ya, nanti karena alun-alun juga menjadi ramai, ya, pasti menjadi ramai. Saya juga berpesan, alun-alun itu kan pedagangnya sudah bebas dari 5P, ya, pengawet, pengenyal, pemanis dan seterusnya itu. Kemudian dapat sertifikat dari Dinas Kesehatan. Saya sudah wanti-wanti, jangan kecewakan saudara-saudara kita yang lagi mudik. Kemudian bahasa Jawanya begini, terus wong dari luar, kemudian pas mangan, ya, pas jajan, kemudian dintol harganya. Jangan, ya, jangan. Ini harus dihindari betul. Ya, saya sudah berpesan wanti-wanti kepada seluruhnya. Karena apa? Karena orang itu begitu kecewa itu akan kemudian jinjo kalau bahasa Jawanya, ya, tidak akan mau, terus kemudian menginformasikan secara masif, ya, ke masyarakat yang lain, utamanya di dunia maya. Jadi dunia maya itu kemudian bisa menjadi pisau bermata dua, ya. Bagus bagi yang bagus tadi, tetapi juga akan jelek kalau kemudian ada sesuatu yang jelek, ya. Semua orang akan semakin tahu, semakin banyak, semakin masif. Oleh sebab itulah saya menghimbau kepada semua pelaku usaha, ya, jangan aji mumpung, tetapi justru, ya, cari nama, ya. Kalau orang Jawa mengatakan begini,
ya uang itu nek jenenge apik jenenge teko dhewe gitu ya. Juga demikian tempat wisata, kemudian kalau namanya bagus itu akan datang dengan sendirinya ya. Jadi jenang itu bisa diartikan juga rezeki gitu ya. Rezekinya orang yang datang itu akan disenang hati. Yakinlah orang itu kalau sudah seneng itu disuruh apa aja mau ya, suruh bayar berapa aja nggak keberatan. Tapi sebaliknya sebaliknya kalau orang sudah kecewa itu suruh gratis saja ya, gratis saja sudah malas gitu ya. Itu Pak, yang harus jadi pegangan kita. Pak, sebelum kembali ke UMKM saya mau tanya dulu Pak terkait ini kan jalan kan sangat penting untuk menjamin keselamatan juga kenyamanan pengunjung. Sejauh ini kalau jalan di Magetan seperti apa nih? Jalan di Magetan ini insya Allah hampir 80 sekian persen itu dalam kondisi ya lumayan ya. Tapi masih ada ya yang masih perlu perbaikan ya. Perbaikan itu ada sebabnya, itu ada dua karena terkendala. Karena tahun ini lelangnya belum jalan ya. Ada beberapa ruas yang kemudian ya harus hati-hati. Tetapi kalau yang kemudian ruas-ruas yang baru kita lelang ini terpaksa kondisinya kalau mau kita perbaiki ya nanti ya wong ngarep di perbaiki loh sebab. Tapi persennya kecil Pak ya. Ya, jadi oleh sebab itu yang berlubang-lubang saya minta untuk ditempel sama Pak PUPR ya. Itu sudah saya wanti-wanti lama gitu ya, supaya masyarakat yang kesini ini nanti tidak terkendala karena ada jalan yang berlubang ya dan seterusnya. Belum sempurna ya, tetapi kita mencoba untuk misalkan jalan Takeran Magetan itu kita lebarkan, dan insya Allah tahun ini nanti pelebarannya sudah hampir selesai, tinggal ruasnya 1 kilometer menjelang Magetan itu. Artinya dengan 85% Bang ya? Ya sudah 85%, ya, kondisinya sudah lumayan bagus. Itu menurut catatan PU ya. Sudah menjamin kenyamanan untuk datang ke Magetan. Nah Pak, terkait UMKM Pak ini apa yang dilakukan pemerintah daerah? Mungkin ini kan masa COVID mulai melandai, mulai banyak datang turis dan sebagainya. Apakah pemerintah juga ada himbauan mungkin ya untuk terutama untuk ASN sendiri untuk membeli produk UMKM yang dihasilkan oleh ASN, untuk membeli produk hasil UMKM maksud saya seperti itu. Untuk Lebaran kan banyak sekali ya kebutuhan untuk Lebaran, dari makanan, kemudian merchandise juga, kemudian produk-produk Magetan kayak kulit dan sebagainya. Ini sudah dihimbau kok? Tidak sekedar menghimbau, saya kemudian ambil contoh misalkan batik aja kan, pakai batik khas Magetan, lukisan-lukisan orang Magetan. Terus kemudian sekarang pakai e-katalog, jadi dinas-dinas sudah beli, sekarang harus e-katalog produk Magetan. Nah, kan gitu ya. Sekarang ini pakai e-katalog. Jadi kita gampang memantaunya, gampang memantaunya. Jadi ketika pemerintah kemudian mengharuskan pakai e-katalog, Magetan adalah yang kemudian menangkap peluang ini sejak awal. Makanya ketika penerapan UMKM e-katalog ini, Magetan pernah menduduki ranking 3 se-Jawa Timur. Terus kemudian kesadaran pemerintah daerah lainnya semakin tinggi, nah kita agak tergeser di bawah. Karena apa? Karena kalau dilihat dari segi jumlah kan memang Magetan itu kan kalau ukurannya jumlah kan jadi kecil gitu ya. Tetapi kalau dari segi respon kita termasuk seperti saya katakan, kita pernah mendapat ranking 3 ranking 3 itu. Itu menunjukkan bahwa kita ini sebetulnya sejak awal kita respon terhadap persiapan ini. Terus kemudian juga kita sudah mengkurasi UMKM di toko-toko modern ya. Toko modern itu ada lebih dari 20 sekarang produk UMKM itu sudah bisa masuk toko modern walaupun dikurasi. Kita juga membimbing masyarakat yang bergerak di sektor UMKM perizinan, ya itu ada desnya, ya, dan itu gratis, nggak perlu bayar. Kemudian teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Kecamatan Bendo utamanya, kalau dulu izin aja di sana tidak
tidak bisa ya, karena sesuatu persoalan. Sekarang alhamdulillah sudah tidak ada kendala untuk produk-produk UMKM. Bahkan izin jemput bola juga Pak ya? Iya, kita ke sana ya. Jadi itulah salah satu upaya-upaya kita ya untuk mengenalkan produk UMKM. Dan kalau saya lihat, kalau saya ngobrol sama pelaku usaha itu, teman-teman kita yang pelaku usaha itu, karena kemarin itu ada pelatihan dari Kominfo, ada 10.000 itu ya, 10.000. Itu sekarang kesadarannya tinggi loh. Sekarang ambil contoh misalkan ini abon, terus kemudian dok asin, terus itu ternyata pasarnya sudah sampai di mana-mana, jualan online. Sampai ke luar negeri Pak ya? Iya. Kita kan tadi barusan aja juga dialog dengan para pengrajin tas, itu sampai ke Hong Kong ini Pak? Nah ya, itu seperti gitu ya. Jadi sekarang dengan adanya perkembangan teknologi ini bisa kita maknai bahwa kalau dulu orang merasa punya potensi besar itu apabila punya usaha di pinggir jalan besar, sekarang enggak. Sekarang dari manapun bisa, asal ada jaringan internet aja, ya kan gitu. Dan Magetan ini memungkinkan tidak ada kendala-kendala seperti itu. Nah, artinya yang pasti pemerintah daerah ini siap untuk menyambut Lebaran tahun ini beda dengan tahun kemarin. Ya Insya Allah ya kita sambut, malahan dari semua OPD, tempat-tempat wisata, kemudian kalau seandainya ada pertunjukan, gunakan pertunjukan lokal, gitu, ya sehingga semua hidup. Ya, semua bisa hidup. Siap. Bapak, kalau tahun kemarin di catatan kita ada 1.000 pekerja migran yang pulang ke Magetan. Gitu. Ini ada upaya maksimalisasi Pak. Mungkin pertama dari pelayanan kepada mereka gitu, untuk memudahkan, mungkin ada perizinan yang harus kembali dan sebagainya. Nah, ini seperti apa nih sambutan kepada mereka? Gitu. Ya, jadi bagi pekerja migran Indonesia atau PMI yang pulang kampung mudik, saya ucapkan selamat bertemu dengan keluarga. Yang kedua juga pelayanan keimigrasian itu sudah kita layani di Mall Pelayanan Publik ya, setiap hari Rebo ya, setiap hari Rebo itu nggak perlu ke Caruban ya, tapi cukup di Magetan saja. Ini adalah upaya-upaya kita untuk untuk mendekatkan pelayanan, dan alhamdulillah pelayanan publik kita itu salah satu menjadi best practice-nya nanti digital pelayanan ya, nanti oleh Menpan sudah ditetapkan sebagai salah satu best practice untuk digital pelayanan publik ya. Ke depan nanti pelayanan publik menjadi sangat mudah gitu. Nah ini mungkin untuk para pekerja migran yang pulang ke Magetan, tidak usah khawatir, pokoknya nggak akan ada kesulitan yang ada temui, bahkan terkait keimigrasian Bapak. Iya, keimigrasian nanti cukup kalau ada urusan migrasi cukup di pelayanan publik. Ya. Keren banget. Nah Bapak, biasanya kan orang mudik ini kan dimanfaatkan untuk kita informasi ya, untuk waduh saya juga pengen dong ikut ke kerja ke luar negeri, ikut ke Jakarta dan lain sebagainya. Nah ini mungkin dari sisi pemerintah daerah sendiri sempat mapping Mbak untuk memberi kemudahan mungkin. Kan waktunya singkat mungkin ya, ketemunya singkat, kemudian waduh saya pengen dong, nah ini ada kemudahan untuk pencarian dokumen dan sebagainya gitu. Di Magetan ini insya Allah ya, pengurusan seperti KTP itu tidak sesulit yang dulu. Sekarang mudah banget ya. Jadi semua pelayanan kepengurusan apapun ya, supaya mudah, itu langsung aja ke pelayanan publik. Ya, di situ KTP ada, imigrasi ada, ya satu kawasan yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan seandainya ada masyarakat kita yang akan ke luar ya. Dan saya menghimbau juga ya, kalau masyarakat Magetan misalkan mau bekerja di luar negeri atau keluar dari Magetan gitu ya, jangan terbujuk rayu oleh lembaga-lembaga yang tidak resmi ya. Karena disinyalir oleh pemerintah pusat itu kan masih ada aja perdagangan orang yang terjadi ya. Ini saya menghimbau kepada masyarakat Magetan untuk waspada, pakai jalur resmi sehingga keamanan, keselamatan, kemudian harapan-harapan
dan jaminan-jaminan di luar nanti akan terjamin kalau kita semua melalui jalur yang resmi. Mungkin kalau para pekerja migran atau warga membutuhkan informasi nanti bisa langsung datang ke pelayanan publik. Kayaknya lengkap di sana. Di sana ada naker juga ya. Jadi semua bisa anukan di sana. Iya. Ya. Artinya pasti buat Anda yang mau datang ke Magetan, mau mudik atau mungkin wisatawan yang mau mengunjungi Magetan, kayaknya tahun ini Magetan benar-benar siap Bapak ya, dari infrastruktur, kemudian pelayanan dan semuanya termasuk destinasi wisata bakalan siap menyambut Anda. Termasuk pelayanan keimigrasian dan lainnya gitu Pak. Jadi selama hari kerja akan dilayani. Kecuali yang libur, yang tidak libur itu seperti rumah sakit, ya pelayanan puskesmas tetap jalan. Pak, kalau terkait ASN nih Pak, ini nanti sudah ada aturan nggak untuk liburnya kapan, maksudnya kapan, ada aturan dari pemerintah nggak terkait liburnya ASN gitu Pak? Ya sesuai dengan ananya pemerintah kan, kita mulai cuti tanggal 19 ya, kemudian berakhir tanggal 25. Ya, jadi saya kira cukup lah, ya cukup panjang. Ya. Tapi memang unik ya, Mas Koco ya. Jadi Lebaran itu sebetulnya kan ini keunikan yang ada di Indonesia, di luar negeri kan nggak ada. Tetapi kalau di luar negeri itu ada, tetapi anunya beda. Ya. Kalau Cina itu itu kalau tahun baru itu Imlek ya, kalau Amerika itu Thanksgiving ya, dan seterusnya. Kalau di Indonesia itu hari raya. Hari raya itu luar biasa. Ambil contoh begini, ini dulu sepengetahuan saya ya, yang saya rasakan ketika saya di Jakarta tahun 84 ya, itu Lebaran itu sebetulnya seperti tradisi Jawa. Dulu orang-orang yang luar Jawa, terus bukan Jawa itu nggak mudik seperti kita gini ini. Jadi dulu itu tahun 84 itu kalau kita ini ribut kemudian mau pulang itu diketawakan ya. Mungkin bisa jadi mudik itu dari kata udik gitu. Udik itu kan desa gitu yang paling ini gitu ya. Ya gitu, bisa jadi loh ya, saya kurang tahu ya. Tetapi saya pikir-pikir apa gitu ya gitu. Karena tahun 84 itu saya pulang dari Jakarta itu mau kemana? Ya ini Lebaran, ini ketawa mereka ya. Jadi mau pulang ke Jawa gitu. Iya. Jadi sekarang ini sudah menjadi agenda nasional. Tidak hanya bisa jadi ini tidak hanya orang yang beragama Islam. Ya kan? Mudik itu sudah seperti gawainya masyarakat Indonesia gitu. Bayangkan ya 136 juta katanya Pak Menteri Perhubungan itu. 123 juta tahun ini ya akan pulang ya, 123 juta akan mudik. Itu kan besar banget ya. Terus kemudian Malaysia aja penduduknya cuma berapa? 36 juta. Ya gitu, kalau mudik itu kan hanya seperberapanya orang Indonesia. Dan saya juga tadi mengingatkan kepada teman-teman saya, baik itu di kepolisian maupun di pemerintah daerah, dengan semakin mudahnya akses transportasi darat, ya tol itu sudah menjangkau di mana-mana, itu pasti mudik dengan mobil maupun kendaraan lainnya itu akan menjadi pilihan utama. Ya, karena apa? Karena nanti kalau sudah di kampung kan perlu mobilitas, ya kan gitu. Nah, oleh sebab itulah kemudian kemacetan dan seterusnya itu harus diperhitungkan. Demikian juga saya juga sudah menyampaikan kepada teman-teman bahwa juga persediaan BBM ya, karena kita menjadi tujuan wisata juga, dan itu kita sudah koordinasi juga dengan Pertamina. Jadi segala ini sudah kita. Artinya dari sisi parkir aja sudah kita pikirkan. Silakan muatkan beberapa lokasi yang digratiskan untuk kita tunjuk. Nanti kita siarkan lewat media sosial. Ya, mana aja yang bisa digunakan untuk tempat parkir. Pak, kalau untuk ASN ada himbauan nggak Pak, atau aturan tertentu sih untuk mudik mereka? Mungkin ya mohon maaf ya, ada beredar kan nggak boleh bawa mobil patrulla pulang dan sebagainya kayak gitu. Ya, kalau tahun kemarin kan kita nggak boleh.
ya. Nah, dan pemerintah pusat nanti kita nunggu pemerintah pusat itu gimana. Tapi sementara ini saya katakan untuk pemerintah Kabupaten Magetan saya himbau untuk tidak menggunakan kendaraan dinas, ya, gunakan kendaraan pribadi, ya, kendaraan pribadi. Kemudian dan kebetulan pejabat di Magetan itu kan sedikit banget yang dari luar kota. Artinya nggak mudik ya, jadi kayak kecil ya, paling orang Madiun ya, paling jauh gitu ya, paling Madiun, Ponorogo, Ngawi gitu aja. Bapak nggak mudik juga Pak? Ya saya kan orang tua saya di sini. Atau mudik cuma di Masmati aja, ya kan gitu. Ya. Artinya pasti kita jamin bahwa untuk Anda masyarakat Magetan banyak sekali kemudian diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyambut Lebaran tahun ini. Jadi jangan khawatir. Yang dari luar negeri mau pulang monggo. Ya. Banyak fasilitas yang pemerintah daerah berikan untuk kemudian mungkin kalau dulu ngurus paspor aja susah, harus ke Caruban dan sebagainya. Nah, sekarang bisa di Magetan. Siap. Bapak, saya pengen juga flashback dong Pak, kalau jenengan dulu menjabat kan langsung kena COVID gitu nah. Ya. Kayaknya pejabat dulu memang bupati COVID semua gitu Pak. Dulu mungkin memahamkan kepada masyarakat apa sih itu COVID gitu. Dan kan pengaruhnya kan ke semua lini. Gitu. Ya baik, memang saya kan dilantik tanggal 24 September tahun 2018 ya. Kemudian setahun kemudian kita kena COVID. Oleh sebab itu kemudian tentu akan terkendala program-program yang dulu sudah mau kita eksekusi, rencanakan, kemudian terkendala karena COVID. Tapi kemudian kita juga harus kalau saya ya, setiap cobaan seberat apapun ya itu tidak boleh digunakan sebagai alibi, kemudian digunakan sebagai pembenar bahwa kita tidak bisa berbuat sesuatu yang baik. Kalau saya melihatnya bisa dari sisi positifnya. Ya, dan Magetan ini kan kena COVID yang pertama di Jawa Timur, ya bersama dengan Surabaya dan Malang. Kalau pusat itu dinyatakan COVID masuk di Indonesia itu tanggal 2 Maret, Magetan itu 11 Maret. Jadi hanya dalam jangka waktu berapa hari itu? 9 hari. 9 hari kemudian masuk di Magetan bersama Surabaya dan Malang. Begitu luar biasa mudahnya menular virus ini dalam waktu sangat singkat. Dan yang pertama yang kena kita kan ingat ya dari Mojokerto, walaupun yang bersangkutan ini penduduk asli Magetan yang sudah jadi penduduk Solo. Biasa kan orang Jawa itu kalau kemudian meninggal dunia dimakamkan di tempat asalnya. Nah ketika dimakamkan di tempat asalnya ini orang belum sadar dan belum tahu waktu itu bahwa ini COVID, karena dari Solo sendiri tidak ada pemberitahuan sebelumnya bahwa ini kena COVID. Nah setelah di sana dimandikan lagi, dibuka, kemudian masyarakat juga takziah di sana. Apa yang terjadi? Ya, akhirnya banyak yang kena. Satu rumah itu 6 orang yang kemudian kena terkonfirmasi COVID. Ya. Nah, ini menjadi pengalaman yang pertama waktu itu susah cari masker, susah ya, apalagi vaksin belum ada, APD juga susah, sampai kita dulu memakai jas hujan pakai plastik, ya itu kita alami semuanya. Oleh sebab itulah patut kiranya kita berterima kasih kepada seluruh nakes yang berjuang waktu itu untuk menyelamatkan warga yang kena COVID ya, dan korbannya juga cukup banyak di Magetan. Dan itu mohon saya potong Pak, literasi ini salah satu senjata jenengan untuk salah satunya memahamkan kepada masyarakat gitu. Iya, jadi gini loh Mas, orang miskin itu akan menjadi bodoh dan orang bodoh akan menjadi miskin. Ya, cara memotong lingkaran setan itu gimana? Ya dengan pendidikan. Pendidikan itu jangan diartikan pendidikan formal saja. Pendidikan kan ada 3, formal, non formal, dan informal. Ya, ini kita dorong. Nah, kalau masyarakat ini literate, ya saya yakin ya hal-hal yang kemudian tidak ilmiah, ya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah itu akan dijauhi oleh masyarakatnya. Oleh sebab itulah
Magetan ini harus literate dalam segala hal. Nah, waktu kena COVID itu kemudian saya maknai begini, Mas. Kita ketika kemudian kena COVID, tempat tidur kurang, ya. Kemudian ruang operasi hanya 1, ya. Kemudian jumlah rumah sakit rujukannya hanya 2 waktu itu, Sayyidiman sama Iswahyudi saja. Kemudian labnya juga kurang lengkap, ya. Banyak persoalan-persoalan di bidang kesehatan itu. Saya melihatnya dari sisi positif. Kalau begitu, sarana prasarana kesehatan itu kemudian harus dilengkapi. Kalau tidak ada COVID, saya mungkin tidak akan memindahkan lab Kesda itu ke tempat yang strategis itu. Ya, kalau tidak ada COVID loh ya. Nah, dengan adanya COVID, orang kan berbondong-bondong ke lab Kesda, periksa lab ini kena apa itu positif atau tidak. Nah, dari situlah kemudian timbul, loh kalau begitu harus kita pindah di tempat yang strategis, ya. Dulu parkir aja nggak bisa di sana. Nah, sedangkan di sana gedungnya waktu itu gedungnya kusem, ya, hampir rubuh dan seterusnya. Ya saya pindah aja. Ditempatkan di sana sehingga masyarakat gampang mengaksesnya. Kenapa? Karena di lab Kesda itu biayanya jauh lebih murah dibandingkan di swasta, ya, jauh lebih murah di sana dan sudah terakreditasi, ya, lab Kesda kita. Nah, kemudian juga demikian RSUD waktu itu, RSUD tempat operasinya begitu ada misalkan ada yang mau melahirkan ternyata dia kena COVID, kan kemudian dioperasi. Nah, habis operasi itu kan harus disterilkan. Nah, bayangkan ya, ruang operasinya cuma 1, harus disterilkan, kemudian setelah disterilkan tidak langsung bisa dipakai, harus biarkan beberapa hari baru bisa dipakai. Nah, kemudian kalau yang lain mau operasi gimana? Ya kan? Oleh sebab itulah kemudian ketika di RUT Sayyidiman bilang sama saya, Pak, ini perlu dibangun. Dibangun apa? Ruang operasi bertekanan negatif. Apa itu? Jadi ruang operasi bertekanan negatif itu begitu operasi itu langsung steril dengan sendirinya. Ya, sehingga setiap saat bisa dipakai. Bangun kayak kira gitu. Kemudian waktu itu kita nunggu sampai 2 minggu 3 minggu spesimennya harus dikirim ke Surabaya sama Malang. Saya bilang, Pak, kita beli saya tanya itu. Nah, kemudian ketika kita sulit cari oksigen, ya waktu itu, ya untung ada Iswahyudi, walaupun demikian kan kita, setengah mati cari oksigen waktu itu. Kemudian saya bilang, Pak, kita perlu rumah sakit ini perlu mesin oksigen, beli, katakan gitu. Nah, sekarang sudah ada mesin oksigen. Pernah ada yang tanya kemudian, Pak, ngapain kita perlu oksigen, kan COVID sudah melandai gitu. Jawaban saya sederhana aja, Mas. Loh, Mas, kita ini sudah langganan PLN loh. Kenapa saya harus beli genset? Kan gitu. Iya kan? Iya kan? Harus ada antisipasi. Harus ada antisipasi, nyawa loh. Nyawa satu orang, kita tidak boleh misalkan kalau sudah nyawa itu tidak boleh berbicara statistik. Oh alah korbannya hanya 1 aja, tidak boleh begitu. Ya, tidak boleh begitu. Itu nyawa seseorang itu harus kita selamatkan. Sahabat Lau, kenapa saya ini bisa dibilang sesi 2? Kenapa saya menanyakan terkait COVID? Karena ini dampaknya luar biasa. Dan kita tahu banget apa langkah Pak Bupati, karena COVID ini, mohon maaf, beberapa daerah semua kolab gitu, baik jangankan perekonomian aja kolab loh Pak, kesehatan pasti pengaruh, pendidikan apalagi. Tetapi alhamdulillah di bidang kesehatan kita tahu ada berapa rumah sakit Pak selama COVID ini Pak? Ya, saya bangun rentalnya 2, Lembean sama Panean. Itu embrio untuk menjadi rumah sakit tipe D. Ini menumbuhkan kesadaran kepada saya bahwa masyarakat saya yang di ujung sana, itu harus dilayani. Dan kita tidak boleh kemudian melihat pelayanan itu administratif. Loh, kalau begitu nanti kabupaten lain yang kemudian melayani, loh tidak boleh. Kalau saya cara berpikirnya ini bangsa Indonesia.
Jadi tidak boleh kemudian mengkotak-kotakkan diri gitu, tidak boleh. Dan selama COVID itu kami kemudian membuat isolasi. Jadi isolasi skala mikro itu mohon maaf sebetulnya senario kita kan. Itu waktu kita ada COVID di Mojokerto. Itu yang saya kan ditanya, Pak, Magetan lockdown? Enggak, saya katakan gitu. Enggak, saya lokalisir hanya satu RT aja di situ, ya satu RT. Kemudian Bu Khofifah waktu itu menamakan lockdown ala Magetan, ya. Jadi mikro aja, tetapi kita layani misalkan dulu kan kita kirim susu, ya susunya dari Singolango. Sayur, mohon maaf sampai sekarang aja itu masih ada loh warung gotong royong itu yang disuplai dari diaspora di Magetan. Ya, sampai sekarang itu kan sebetulnya mulainya dari COVID ya. Sampai sekarang ini kemudian kesadaran diaspora Magetan. Ya, terima kasih kepada teman-teman saya, saudara-saudara saya dari diaspora Magetan yang ada di perantauan yang sampai detik ini masih membantu warung gotong royong. Itu embrionya dari COVID waktu itu. Terus telur ya kita belinya juga dari, malahan mohon maaf ketika itu kan waktu Sayyidiman belum dijadikan rumah sakit rujukan, waktu itu masih Sudono karena jumlahnya masih sedikit waktu itu. Kemudian yang kita kasih susu yang dari Singolango itu kan yang diisolasi sama Koramil sama Puskesmas sama ini. Terus perawat Sudono loh kok kita enggak yang rawat, akhirnya kita kirim. Itu ya di Sudono kita kirim. Ya, kita kirim susu ya di sana. Sehingga ekonomi tetap boleh. Nah, dan ukurannya ketika terjadi puncak COVID, ya, yang lain itu pertumbuhan ekonomi minus, ada yang sampai -1. Magetan alhamdulillah termasuk 4 kabupaten yang pertumbuhan ekonomi minusnya paling kecil. Ya, artinya hanya -1. Ya, ada hanya beberapa kabupaten di Jawa Timur, lainnya ada yang -7, ada yang -6. Kita hanya -1. Karena model kita gitu, sejak awal saya tidak mau lockdown, walaupun ada peristiwa sebuah pesantren, saya kan dipaksa untuk supaya lockdown, enggak. Justru literasi yang dikedepankan. Ya, jadi pemahaman itu. Malahan mohon maaf ini kan fakta sejarah yang tidak bisa kita pungkiri, dan ada loh kabupaten tertentu di kita ini pedagang kita tidak boleh masuk sana gitu ya. Kan gitu ya. Saya kemudian waktu itu mohon maaf ya, saya sampai kemudian ada teman-teman media itu, Pak dibalas Pak, gitu. Kok kayak bocah cilik aja, saya enggak lah, jangan boleh begitu. Nah itu artinya fungsinya literatis sangat penting banget. Gitu, Bang. Bahkan sampai mohon maaf, ini keluar buku juga terkait COVID Pak ya? Kan hanya Magetan yang ada COVID gitu Pak. Jadi saya terima kasih kan kerja sama-sama dengan Mas Koco. Jadi tahun 1918 itu kita itu pernah kena flu Spanyol. Ya, flu Spanyol itu seperti COVID ini. Dulunya sangat mematikan flu itu, ya. Kemudian karena terjadi imun, ya, karena dulu belum ada vaksin, sehingga korbannya sampai jutaan, ya. Jadi jutaan orang meninggal, ya kan. Seleksi alam waktu itu. Terus kemudian terjadi herd immunity, ya. Nah, kalau seandainya flu Spanyol itu dulu itu ada bukunya, kita menjadi rujukan. Jadi rujukan, dan itu penularannya kan hampir persis seperti COVID. Ya. Jadi ada hoax zaman itu. Tapi sayangnya buku yang ditulis oleh salah seorang sejarawan, ya, itu ditulis setelah COVID mereda. Kalau seandainya COVID itu kemudian ada bukunya, kemudian kita bisa baca. Karena waktu itu kan COVID masuk di Magetan kan kita tidak ada panduan gimana caranya menangani ini. Sudah banyak berita hoaxnya dibandingkan yang bisa di ini, ya. Ya untungnya aja saya kemudian punya anak dokter yang bisa saya ajak diskusi, sehingga
yang bersangkutan memberi pemahaman pada saya, Pak nanti akan begini, Bapak hati-hati nanti akan masuk di rumah sakit begini. Jadi itulah saya kemudian berdiskusi dengan anak saya yang kebetulan memahami. Itu artinya pentingnya literasi, Bapak. Ya. Kalau kita terliterasi dengan bagus ya, kita bisa mengantisipasi kejadian seperti itu. Oleh sebab itu bukunya kemudian peristiwa di Magetan ini kita bukukan. Judulnya Pagebluk COVID-19 di Magetan, ya, supaya menjadi pembelajaran bagi kita semua besok, ya, pengambil keputusan, sejarah yang tidak bisa kita sembunyikan. Ya, kenapa? Karena begini loh, menulis itu memonopoli kebenaran. Kalau seandainya saya jenengan waktu itu saya belokkan aja bahwa COVID di Magetan ini masuknya tanggal 25, orang percaya besok bahwa itu tanggal yang sebetulnya tanggal 11 ya, karena orang mempunyai kekuasaan menulis itu tadi dibelokkan sudah. Coba bayangkan kalau kemudian orang yang menulis buku itu tidak punya niat baik, itu sejarah kebenaran itu akan dibelokkan. Nah, kalau kita kembali ke literasi, Pak, ini COVID banyak kesulitan, jangan untuk membangun gitu, untuk menyelenggarakan pendidikannya secara kontinu dan benar juga masih banyak kesulitan. Nah, kita justru membuat banyak bangunan universitas ada di sini, kemudian dari mana yang di Yogyakarta, TK juga ada. Ini sebenarnya upayanya seperti apa ini, Pak, yang dilakukan waktu itu? Jadi begini, cara berpikir saya begini. Ketika terjadi COVID, kemudian kita ini kan kabupaten yang mohon maaf PAD-nya sangat kecil, Mas Koco. Jadi APBD kita ini dengan perubahan itu sekitar 2 triliun, ya. PAD kita ini hanya 10%, 217 miliar. Itu hanya segitu itu, coba bayangkan. Jadi kebebasan fiskal kita ini sangat rendah. Ya, uang sak begitu itu kan untuk operasionalnya akan habis. Oleh sebab itu saya punya pikiran begini, ada program-program yang tidak perlu uang. Kalaupun perlu itu sangat sedikit. Contoh yang sederhana aja. Kita ini sering lupa ada program yang sederhana tetapi dampak untuk besok itu sangat besar. Kan kita ini selalu terpukul dengan membangun bangunan. Wah, api ya fisik nih. Fisik kemudian. Itu kalau punya uang gampang ya. Tetapi menjaga lingkungan yang untuk anak cucu ini penting juga. Oleh sebab itu kemudian, dan ini tidak perlu uang kan, nggak perlu nunggu anggaran APBD, persetujuan DPRD, nggak ruwet. Nanam aja tanaman di pinggir jalan, saya tanami pohon asam. Sekarang sudah hampir 2 meter. Ya. Ini kan nggak perlu, kan nggak perlu biaya. Ya, penghijauan, himbauan kepada pengantin, calon pengantin untuk menanam. Malahan saya membuat Eko Bambu Park yang Sukomoro itu sekarang malah diapresiasi sama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, malah mau dibantu. Nanti penanamannya Pak Dirjen mau ke sini ya, dibantu bibitnya. Jadi ada program-program yang tidak perlu uang dari kita semata, tetapi bisa dibantu dari yang lain. Contoh lagi kemudian saya kan berpikir kita ini punya produk kulit yang luar biasa, ya. Yang kita olah itu hanya 20%, lainnya hasil penyamaan itu keluar. Gimana ya caranya supaya industri kulit itu menjadi maju, ya? Yakinlah bahwa inovasi dan seterusnya itu identik dengan literasi, pendidikan. Oleh sebab itu saya, harus ada pendidikan teknik kulit di Magetan. Saya buka di SMK Yoso, ya, SMK Yoso jurusan teknik kulit, Ria Kulit. Kemudian saya bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian membuka diploma 1 teknik kulit di sini gratis bagi masyarakat Magetan, ya. Dan malah saya kemudian memohon kepada Kementerian Perindustrian, silahkan kalau mau membuka cabang Poltek Kulit yang di Jogja yang ada di sini, ya. Artinya nggak cuma di 1 nantinya? Ya, itu kedepannya bisa di 3 dan seterusnya. Ini harapan kita. Supaya apa? Tadi saya katakan bahwa orang miskin akan tetap bodoh dan orang bodoh tetap miskin. Bapak saya dulu miskin, kan gitu. Tapi anaknya insya Allah sudah tidak, ya kan gitu.
Ya, orang sekarang pengambil keputusan itu dulu bapaknya miskin. Kenapa? Karena kita berpendidikan. Ya, bisa melepaskan diri dari kemiskinan itu. Makanya kita harus bisa belajar dari Jogja. Saya selalu mengatakan kenapa Jogja itu bisa maju seperti sekarang. Karena kan vision dari pimpinannya Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu. Orang yang sangat terpelajar, pendidikannya dari Leiden, Belanda, menjadi raja, tapi visioner. Kalau ingin enaknya beliau kan jadi raja kan, wah apa aja bisa keturutan kan, Sabdo Pandito Ratu. Itu akhirnya lahir UNS tadi Pak ya? Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Ya, UNESA. Jadi cara berpikir saya replikasi aja dari Jogja. Vision ya ketika beliau kemudian jadi raja, kemudian menyatakan Indonesia bagian dari pemerintah Indonesia, Jogja. Kemudian pemerintah disarankan ketika terjadi agresi supaya ibu kota pindah. Beliau tahun 49 mendirikan dengan para intelektual mendirikan Universitas Negeri Gajah Mada pertama. Nah, coba bayangkan Mas Koco, kalau seandainya Jogja itu tidak ada Universitas Negeri Yogyakarta, tidak akan menjadi kota pelajar. Kan gitu. Jogja bisa begitu itu kan karena menjadi kota pelajar, orang-orang pinter, anak-anak muda dari berbagai daerah itu belajar di sana. Pertanyaan saya, yang membesarkan Jogja itu apa hanya semata-mata orang asli Jogja? Ayo pertanyaannya. Enggak kan? Kan pelukis itu ada dari Bali, ada dari sana ya kan? Dosen-dosen dari ISI itu, pelukis-pelukis itu ada dari Bali, ada dari Padang, ada dari Kalimantan. Jadi bukan hanya orang Jogja. Orang-orang hebat yang kumpul di sana. Ya, orang-orang hebat karena kumpul di sana tertimbul kreativitas inovasi-inovasi. Makanya kita harus belajar juga dari Singapura. Singapura itu orang-orang pintar silahkan pindah jadi warga negara Singapura kan gitu. Sehingga orang-orang nanti berkualitas yang ada di situ. Kan gitu. Nah, kita belajar dari situ, belajar dari lingkup yang kecil bahwa pendidikan itu menduduki tempat yang sangat penting. Ya. Coba bayangkan ya, semua fasilitas ada di Surabaya, Malang, Jember. Masa Mataraman tidak ada. Makanya kemudian saya berusaha untuk kemudian mendatangkan Universitas Negeri Surabaya di Magetan. Nah, alhamdulillah sudah dibangun, tahun ini dilanjutkan dan insya Allah tahun ini akan dibuka 6 fakultas. Tahun ini artinya mulai pendidikan. Ya, pendidikan. Malah ada RPL. Jadi rekognisi pembelajaran lanjut. Ya, jadi lampau, maaf. Itu misalkan aparat pemerintah yang sudah lebih dari 5 tahun itu bisa ngambil S1 di situ dan itu pengalaman bekerjanya nanti diakui ya di assessment. Dia masuk di semester berapa. Tapi minimal ada 4 semester harus mengambil 4 semester. Nah, nanti dari Nganjuk, dari Ponorogo, dari Pacitan nanti kuliahnya di sini. Makanya jauh sebelumnya saya berpikir stasiunnya harus saya ubah namanya jadi stasiun Magetan. Terus stasiunnya kalau saya mau egois ngapain saya memperbaiki stasiun? Itu kan punyanya perhubungan. Itu kan punyanya di PT KAI. Kalau saya berpikirnya tidak seperti itu. Stasiun ada di situ itu berkah bagi kita. Itu kan? Dan kita harus berpikir supaya gimana ya caranya supaya stasiun Magetan itu menjadi besar. Makanya kemudian ketika nanti UNESA itu ada di situ, ya, jadi di situ di dekat kan hanya 2 kilo dari stasiun kan. Dari stasiun, makanya kemudian saya bebaskan itu pintu stasiun yang biasanya dari samping nanti akan dari depan. Itu sudah saya bebaskan, sudah saya buka, saya ratakan tahun ini insya Allah sudah kita kerjakan. Ya, nanti kan saya membayangkan nanti mahasiswa dari berbagai penjuru kan turunnya di stasiun di situ. Kan gitu. Jadi itu harus by desain, harus punya visi kita. Visi ke depan. Ya, visi ke depan. Jangan hanya mikir hari ini aja gitu ya. Enggak cuma 5 tahun, kayak 10 tahun. Iya, janganlah ya, jangan. Kita harus belajar dari Singapura, belajar dari Jogja ya. Bisa seperti itu bukan bim salah bim. Ya kita bisa membandingkan ya Jogja sama Solo, maaf ya.
Ya Solo kan beruntung ya, beruntung. Dulu sebelum Solo itu belum ada UNS coba, sepi. Nah, untung Solo itu kan ada presidennya ada 2 ya, dari Solo ya, Pak Harto sama sekarang Pak Jokowi. Ya, terus kemudian berkembang besar. Gitu. Nah, ya. Artinya perjuangan nggak semudah yang jenengan ceritakan. Karena kita awal ditimpa COVID, anggaran juga berkurang, tapi kita bisa bergerak gitu. Iya, jadi itu kan bukan uang kita kan? Nah ini yang saya kalau mau. di dunia persilatan itu kita mengalahkan orang itu tidak dengan tenaga sendiri. Katanya Kopinggo meminjam tenaga lawan. Kan gitu. Ya kan? Saling menguntungkan, ya kan gitu. Ya, jadi kalau kita mengandalkan hanya APBD, kapan maju kita? Enggak akan mungkin, Mas. Termasuk gedung literasi Pak ya. Terus kemudian ada rumah promosi dan yang lain-lain. Karena ini memang terus kemudian nanti rencana apa itu sirkuit mudah-mudahan nanti bisa tidak terkendala oleh lelang ya. Itu kan uangnya dari provinsi, bukan uang kita. Nah, iya kan? Nah, kalau kita mengandalkan uang kita aja, kapan Pak IDW punya segala sesuatu? Nggak punya. Artinya nanti bisa ditiru dengan daerah lain itu. Nggak punya uang, nah, mungkin bisa punya program gitu Pak. Ya, kita jualan. Ambil contoh misalkan Tugu perbatasan misalkan gitu. Saya kan mikir sebagai bupati setiap lewat itu, gimana ya caranya? Kalau saya memperbaiki harus berjuang dulu, harus meyakinkan DPRD, belum tentu juga sepaham gitu ya. Sedangkan itu adalah muka kita. Gimana caranya? Ya sudah cari aja uang di luar yang sah, ya, yang sah. Ya saya cari aja ketemu sama CSR dari mana. Bang Jatim ya saya datangi di rootnya. Gitu tapi kan nggak semudah itu Pak. Harus punya trik untuk bagaimana membujuk orang gitu. Itu apa triknya Pak? Mungkin bisa sedikit Pak. Ya gini. Saya tadi di awal mengatakan bahwa ya kalau saya ya mohon maaf ya saya diajari oleh kakek nenek saya itu orang itu bekerja sing penting jenenge apik. Ya kalau di bahasa asingnya itu trust. Orang harus ditimbulkan kepercayaannya itu. Wong iku nek jenenge apik jenenge teko dhewe. Ya, nah orang itu kalau sudah ditimbulkan kepercayaan pada orang, itu percayaan itu akan tumbuh. Apa aja yang kita omongkan itu dipercaya. Dan ini harus dijaga Pak. Ya, itu harus dijaga. Dan jangan, mohon maaf ya Mas Koco, saya ini datang terlambat di sebuah acara aja, saya itu merasa berdosa. Dan pasti kalimat yang keluar pertama kali saya mohon maaf. Kita harus fair. Ya, saya mohon maaf terlambat. Ini untuk menjaga kepercayaan. Menjaga kepercayaan, gitu. Jadi kita kan bisa empati ya. Kalau orang itu dikhianati, kemudian orang itu janji tidak tepat waktu, itu kan nunggu itu kan apa yang sangat membosankan, gitu, ya kan? Pak, ini kan menjelang hari Minggu 24 bulan 9 2023. Pak selama ini jenengan ada pernah merasa capek nggak sih Pak? Gitu? Kalau saya bekerja ikhlas saja. Bekerja ikhlas? Iya, bekerja ikhlas saja. Kalau kita bekerja ikhlas, insya Allah capek pun ya capek, tapi ya akan hilang dengan dinikmati ya? Dinikmati aja, ya. Karena saya berpedoman begini, senyampang kita ditakdirkan Tuhan untuk mengambil keputusan, kita gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat luas. Itu aja pedoman saya. Ya, sehingga saya tidak punya beban, ya, tidak punya beban apapun, ya, seperti itu, ya. Kalaupun ada orang tanya, kemudian jawabannya sudah cemopak, gak golek-golek, gitu. Ya, karena kita kan enak aja, enggak ada beban. Iya. Itu. Capek Mas Koco, kadang-kadang begini ya. Kita ini sudah punya niat baik kayak begini, kok masih dicurigai kayak gitu. Ya saya akhirnya kadang-kadang berpikir begini juga gitu. Ya sudahlah gitu. Toh nanti kebenaran itu nggak pernah mihak siapa-siapa. Kebenaran ya kebenaran. Itu akan muncul sendirinya dan nanti waktu yang akan menjawabnya. Nggak usah saya. Nanti capek. Ya gitu, ya kan? Ya waktu aja yang biar menjawab, ya. Karena kebenaran itu kan ya kebenaran. Nggak pernah memihak siapa-siapa.
Pak, kalau menjelang ini Pak, masa kerja kan sudah mau berakhir. Ya. Ini persiapannya apa nih Pak? Mungkin dari sisi birokrasinya ini sudah persiapan untuk, karena kan untuk Magetan ke depan, Ya. dan jenengan yang harus mempersiapkan. Iya. Kalau saya begini, saya berusaha untuk di Magetan ini penjenengan kan sudah melihat saya, sudah bertahun-tahun penjenengan mengamati saya. Kemudian apakah saya kemudian ada bang cinde, bang ciladan kepada birokrasi? Ya. Walaupun mohon maaf tanda kutip birokrasi itu mungkin tidak memihak saya kasarnya gitu. Oh enggak, saya tetap melakukan biasa profesional aja. Ya. Tetap saya rangkul, saya harus seperti itu. Harus seperti itu. Birokrasi itu harus kita catatkan sebagai profesional, ya, profesional. Kita ini pimpinan boleh berganti, ya, pimpinan boleh berganti, tetapi birokrasi kan sebagai mesin kan harus tetap jalan, gitu, ya, tetap jalan. Oleh sebab itulah saya terus terang aja dalam forum ini juga menyampaikan, saya mohon maaf kalau misalkan ada orang misalkan titip pada saya, kemudian jadikan ini, terus kemudian enggak saya laksanakan, mohon maaf, saya gitu. Saya ini mengemban amanah, ya. Ini pertanggungan jawab saya kan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang disumpah saya loh, ya kan? Ya saya akan pegang itu, ya saya akan pegang teguh itu, gitu. Jadi supaya saya menata birokrasi itu kemudian sebagai berjalan sebagaimana seharusnya. Itu aja. Nah, karena saya disumpahkan untuk mentaati peraturan. Bukan disumpah untuk mengikuti perintahnya orang, kan gitu. Ya kan gitu. Ya. Nah ini Bapak, ini kalau mungkin artinya dari selama yang Anda kerjakan ini apa yang ke depan yang harusnya akan dilakukan oleh Kabupaten Magetan terutama di bidang apa mungkin? Ya. Saya sejak awal sebenarnya sejak jadi bupati itu sudah saya sampaikan kuda penarik Magetan itu harus wisata, ya, pariwisata. Pariwisata itu sebagai kuda penarik. Nah, sayangnya kemudian investasi di Magetan ini kemudian terkendala. Kenapa? Ya karena kita tahu semua karena ada COVID, dunia usaha lesunya kayak gini. Hotel aja beberapa dijual, ya, kemudian menjadi sepi, kemudian gitu. Itu ya menjadi PR bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi semua komponen masyarakat bisa saling membantu, ya. Jadi wisata itu menjadi sebuah kebutuhan, ya, masyarakat. Ya. Apalagi coba bayangkan Mas Koco, saya selalu mengatakan di mana-mana. Ayo, pertanyaannya orang kaya di Indonesia sama Malaysia itu banyak mana? Dari segi jumlah loh ya. Banyak orang Indonesia. Malaysia penduduknya cuma 36 juta mungkin ya, sekitar itu ya. Orang kayanya misalkan taruhlah 90%. Berarti kan sekitar 30 juta. Kalau Indonesia penduduknya 270 juta, kelas menengahnya separuh aja. Sudah 135 juta. Ya, kan jauh lebih banyak Indonesia. Nah, kenapa kemudian masyarakat Indonesia keluar? Karena kita berharap ya wisatawan yang keluar itu yang orang Indonesia bisa ke dalam membelanjakan di dalam ini, gitu, sehingga tempat wisata kita ini menjadi bersih, ya. Baik itu kan tidak harus mahal, tapi bersih dulu. Itu yang selalu saya mengingatkan. Artinya kita masih akan butuh inovasi lagi terkait. Iya. Dan kemudian ke depan digitalisasi itu tidak bisa kita hindarkan ke depan. Dan kebetulan kita menjadi pilot proyeknya pemerintah pusat. Ya, nanti itu kita dorong betul untuk pelatihan untuk ini digitalisasi. Ya kita banyaklah kemudian kendala-kendala, tetapi kendala itu tidak boleh menjadi hambatan untuk kita bekerja lebih baik. Ya. Nah ini Pak, menjelang ini kan ini banyak, ini pasti penonton juga lagi nunggu nih Pak, nunggu satu pertanyaan aja sebetulnya ini Pak. Aku menyampaikan nggak sih? Nah sebetulnya untuk periode berikutnya ini bakal maju nggak sih Pak?
Oh, ini pertanyaan semua ya. Nggih. Ya saya mewakili semua gitu, Pak. Iya, saya kembalikan pada masyarakat aja. Oh gitu. Iya. Masih menggantung. Iya. Masyarakat Magetan gimana terhadap saya gitu ya. Kalau saya itu kan mewakili masyarakat Magetan. Makanya saya sebagai Bupati Magetan awal jadi bupati, saya ingin menjahit mimpinya masyarakat Magetan. Gitu. Bahkan 3 buku keluar itu, Pak ya? Ya 4 buku sekarang. 4 buku sekarang. Ya. Ada titipan? Siap. Ini diapain, Bu? Oh ya, ini. Ya, oh, ini yang keempat. Ya, ini tulisan saya tahun 2022, 2023. Ya, ini kumpulan tulisan saya di sebuah media di Madiun. Ya, ini dikumpulkan dan ini edisi ini spesifik yang memberi pengantar Pak SBY. Waduh. Ya, ditulis sendiri beliau itu. Coba bayangkan. Ya, ditulis sendiri sama beliau. Ya, Pak SBY, Menteri Desa, kemudian Rektor UGM. Pak, ini diberikan ke saya atau gimana, Pak? Boleh. Ya, tapi dibaca loh ya. Oh, saya baca. Bahkan saya agak protes yang buku ini, Pak, Dalan Urip gitu, Pak. Oh, gitu. Belum Kenapa ceritanya lompat-lompat gitu, Pak? Artinya kan harusnya sebuah biografi kan dari lahir sampai ke SD, SMP, SMA-nya gitu. Ini motongnya pas kerja, pas kuliah gitu nah. Oh ya. Itu jadi kenapa, gini, buku Dalan Uripku itu saya kalau menulis mulai dari itu nanti kronologisnya nggak nampak. Oh gitu. Jadi orang yang ingin tahu saya kecil, saya nulis waktu saya kecil, waktu saya sekolah, waktu saya kerja, berkarir itu gimana saya waktu sekolah gitu. Jadi itu memang perenungan kontemplasi yang lama. Jadi saya ingin menulis seperti jenengan itu, ternyata juga ada kendala, kesulit. Ya sulit. Akhirnya kemudian saya kelompokkan saya waktu kecil. Sehingga karena catatan saya terbatas, kemudian daya ingat saya itu kemudian jalan. Ya, waktu kecil terus gitu. Dan waktu menulis itu saya juga lompat-lompat. Coba waktu kecil itu kadang-kadang kalau saya ingatan saya pas lagi trennya naik waktu sekolah, saya nulis waktu sekolah gitu. Dan itu menulisnya lama loh, itu 6 tahun. Pada awalnya saya nggak percaya, loh Pak Bupati kok main ketoprak. Ternyata kelas 5 SD beliau sudah punya grup ketoprak gitu, Pak. Grup wayang orang. Wayang orang ya. Ya. Artinya nggak kesulitan menyesuaikan. Ya, saya dulu kan anak seusia saya dulu itu ada idola tipe ya. Karena coba bayangkan ya, kalau bulan besar itu di kampung saya Mauspati itu yang nanggap wayang itu bisa 5. Satu desa loh. Jadi kadang-kadang saya bingung itu harus delok dalang sing ndi gitu ya. Ada yang dalang nggak ada sing nonton belas itu ya ada. Ya tapi ya main aja. Kalah pamor berarti. Ya kalah pamor, tapi ada dalang yang ini ya. Nah, kemudian dari situ saya mempunyai idola ya. Jadi idolanya siapa? Ya, saya idolanya terus terang aja, saya itu Bathara Kresna. Ya, jadi kenapa Bathara Kresna itu kan seorang raja yang ngerti sadurunge winara apa yang akan terjadi. Perang Baratayuda itu Pandawa tidak akan menang kalau tidak ada botohnya Bathara Kresna. Dia tahu, ini matinya nanti sama ini matinya ya ini gitu. Dan kalau ada kemudian Pandawa yang harus mati seperti Abimanyu, seperti Gathotkaca ya, putra-putra Pandawa itu banyak yang mati, itu takdir karena memang sudah garisnya seperti itu. Ya, jadi tahu Bathara Kresna itu. Makanya idola tipe saya itu di pewayangan Bathara Kresna. Pada waktu saya membuat grup wayang wayang bocah di Mauspati itu dulu, itu peran saya Bathara Kresna. Peran saya Bathara, karena waktu itu saya belum setinggi ini ya, belum. Ya, peran saya Bathara Kresna. Dan uniknya tidak ada atribut yang dipakai, itu beli tidak ada, buat sendiri. Tahu badongnya itu dibuat dari mana? Apa? Badong misalkan saya membuat koloknya dari daun apa? Enggak. Jadi kita cari koran, ya, terus
kuburan Maospati Jalan Barat itu dulu kan banyak pohon Kamboja. Pohon Kamboja itu kita petik, kemudian kita jadikan apa itu? Kayak ukuran itu. Ukuran. Jadi ini koran bekas itu atau koran kertas-kertas itu kita jenang kita campur sama lem. Kita lem terus kemudian kita anukan dicetak di situ. Dicetak di Kamboja itu. Gitu. Itu kreatif kita. Loh, ini kita itu enggak ngerti dulu, hanya coba-coba aja. Ternyata jadi. Bisa gitu ya. Buat sendiri. Kita Kudoro ya ada gininya, Kresna ya ada koloknya ke atas. Itu buat sendiri. Nah, itu yang kalau yang saya pelajari adalah kesulitan itu bisa membuat kita kreatif. Kreatif. Uang kepepet itu biasanya kreatif ya. Tapi yang kreatif positif belum kaya nih kalau kepepet itu. Nah, para pemirsa Laut TV, ini ada buku, ini bukan buat saya, tetapi buat Anda nanti ya. Jadi kita akan memilih komen yang terbaik ya di tayangan Laut TV ya. Nah, silakan komen yang terbaik nanti dapat buku dari Bapak, bukan dari saya. Dari Bapak Suprawoto, nanti kita serahkan kepada Anda gitu. Nah, ini nanti ada tanda tangannya gitu ya. Jadi komen yang banyak-banyak di tayangan setelah ini ya. Dan Bapak, ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Sampah Sapu Jagat ini Bapak. Oh iya. Yang jenengan duduk dan kami duduk ini dari sampah yang diolah oleh mereka gitu. Akhirnya menjadi barang yang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi. Ini saya pasang juga di pendopo. Dan tadi kita juga barusan kedatangan tamu ibu-ibu yang luar biasa Pak. Bayangin bisa mengolah sampah jadi emas, itu kayak simsalabim gitu Pak. Dan mereka juga banyak mengeluarkan produk kayak tas-tasnya juga inovatif banget. Bahkan jelantah yang jadi biasanya dibuang bisa jadi emas juga. Dikumpulkan ya. Siap. Bapak terima kasih atas kehadirannya Bapak. Sama-sama Bapak. Yang pasti dari diskusi ini kita belajar banyak gitu ya dari Bapak Bupati ya. Jadi bupati aja nggak mudah, apalagi di saat COVID-19. Bagi sebagian orang kesulitan itu akan membuat mereka menyerah, tetapi Bapak Bupati kita nggak menyerah. Justru dari kesulitan dia banyak melihat peluang yang bisa menghasilkan pembangunan di Kabupaten Magetan. Tetap di Omah Diskusi. Terima kasih banyak Bapak. Kehadirannya sukses. Amin.